Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolok Asegaf dari kelas MN18C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan manufaktur yaitu Kopi Gayo Aceh. Untuk yang pertama, aspek hukum. Untuk identitas perusahaan sendiri, perusahaan ini bernama Coffee and Life Kopi Gayo Aceh, bertempat di Karawang, berdiri pada tahun 2020. Termasuk badan usaha yang berupa firma, yaitu badan usaha yang didirikan 4 orang di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas usahanya. Modal firma sendiri berasal dari modal pribadi. Tiap anggota dan pembagian keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Untuk usaha kami memiliki aspek legalitas. Yang pertama, perjanjian sewa menyewa, surat izin usaha, NPWP, surat izin tempat usaha, izin domisili, dan izin mendirikan bangunan. Untuk aspek manajemen sendiri, jumlah pendiri perusahaan ini ada 4 orang. Yang kedua, memiliki nama perusahaan, memiliki pengurus yang diangkat dan ditetapkan oleh para pendiri, memiliki maksud dan tujuan yang spesifik, memiliki tempat usaha. Untuk aspek pasar dan pemasaran, segmentasi pasar untuk usaha ini adalah di kalangan remaja di usia 17 tahun ke atas. Untuk pasar sasaran terkonsentrasi dengan niche marketing, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmentasi saja, yaitu segmentasi usia. Untuk posisi pasar sendiri, kami memiliki tampilan wajah kemasan yang unik dibanding yang lain dan berbeda, dan memiliki slogan yang cukup menarik, yaitu Wake Up Your Day. Untuk strategi dan bauran pemasaran menggunakan 4P. Yang pertama, price, harga kami bersaing. Yang kedua, place, tempat kami nyaman. Yang ketiga, produk kami cukup memuaskan. Dan yang terakhir, promotion. Promosi kita menggunakan influencer yang cukup terpercaya. Untuk aspek teknis dan produksi sendiri, kami memiliki layout yang di lantai pertama seperti ini. Ini adalah ruang tunggu untuk konsumen, di mana jika mereka ingin membeli barang yang sangat banyak, mereka harus menunggu hingga packingan selesai. Di sini kami memiliki dapur untuk tester makanan-makanan yang akan kami jual agar pelanggan bisa mengecek terlebih dahulu. Seperti kita lihat seperti minibar ya. Di sini ada servisnya. Kita bisa memilih menu di sini, ada tempat duduk. Kami juga menyediakan WC, susu dan gula di sini. Untuk cakupan produksi sendiri, bidang usaha industri memilih bahan baku yang didatangkan langsung dari perkebunannya, yaitu di daerah Gayo Aceh, kemudian diolah dan dipasarkan di Karawang. Untuk kebutuhan teknis, lokasi berada di Ruko Galomas. Desain produk sendiri memiliki kemasan yang paling ramah lingkungan, kuat dan sangat menarik. Kebutuhan modal, untuk bahan baku sendiri kami membutuhkan kopi gayo, yaitu bahan baku utama. Yang kedua gula, yang ketiga creamer. Bahan penolong seperti es batu dan madu yang kami siapkan di kafetaria tadi. Untuk equipment dan teknologi, kami membutuhkan 1 buah mesin espresso, yang toples 2 unit, sendok 1 set yang terdiri 5 pieces, pisau 1 set 10 unit, kain pembersih, tempat sampah, dan kulkas. Kami juga membutuhkan 4 cooler box ukuran 18 liter, 2 galon air, 7 set meja dan kursi, generator mini 1500 watt, dan mesin kasir. Aspek finansial, untuk biaya kebutuhan investasi, biaya gudang yaitu 1.050.000 per bulan, kalau dipertahunkan jadi 12.600.000, dan biaya perizinan usaha 1.500.000.
Untuk investasi awal yaitu satu buah ruko senilai 1.500.000.000, kulkas 2 juta, cooler box 1.200.000, mesin espresso 15 juta, sendok 100.000, furniture 20 juta, generator 2.300.000, mesin kasir 8 juta, jadi totalnya 1.548.600.000. Untuk arus kas sendiri, yang pertama bahan baku per bulan. Untuk yang pertama 300 kg biji kopi senilai 52.200.000, 50 kg creamer bubuk 500 juta, 50 kg gula aren 1.500.000, 50 kg gula pasir 750.000, totalnya menjadi 54.750.000. Untuk gaji karyawan sendiri, kami memiliki 4 orang karyawan yang kami gaji per bulannya per orang 2 juta rupiah. Untuk biaya overhead sendiri, perawatan gedung 1 juta rupiah per lantai. Untuk biaya bahan penolong yaitu es 650.000 per bulan dan madu 1 juta rupiah. Untuk biaya depresi per bulan, untuk gedung sendiri 500.000, kulkas sendiri 25.000, cooler box 10.000, mesin espresso 10.000, furniture 5.000, generator 5.000, mesin kasir 5.000, listrik 1 juta, menjadi totalnya 1.560.000. Untuk menentukan harga pokok penjualan, yaitu yang pertama bahan baku per 200 gram yaitu 70.000, bahan penolong 10.000, HPP per pack 80.000. Kelayakan usaha. Untuk memastikan apakah suatu usaha itu layak diteruskan atau tidak perlu dibiayai, sangat tergantung dari prospek masa datang usaha tersebut. Masa depan suatu usaha tidak satupun yang bisa memastikan, namun masa depan hanya bisa diestimasikan. Untuk mengestimasikan masa depan, hal yang perlu diperhatikan adalah dalam menetapkan berbagai asumsi yang realistis, baik asumsi mengenai kondisi pasar, aspek teknis, serta aspek lainnya. Setelah asumsi-asumsi yang didasarkan dari pengalaman yang terjadi saat ini telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis aspek keuangan dengan memperhitungkan adanya perubahan nilai uang yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pengurangan nilai uang dalam manajemen keuangan disebut discounted factor. Untuk review dari teman-teman sendiri, ada yang pertama dari Hisam Sabut. Dia menjelaskan ide bisnis yang cukup menarik. Di era milenial banyak sekali anak muda yang suka menggemari kopi, sehingga usaha seperti ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Yang kedua dari Hendra Lesmana, pemaparan yang cukup baik, akan tetapi saya melihat masih banyak kekurangan di mana aspek pesaing masih kurang diperhitungkan. Yang ketiga dari Ricky Prayoga, usaha kopi memiliki banyak sekali pesaing. Selain memiliki citra yang baik, pengelola juga harus mencari pembeda dari setiap produk yang dijual ke pasaran. Yang keempat dari Koirunisa, penjelasan mengenai rincian biaya bisa lebih diperbaiki lagi agar apabila usaha ini akan benar-benar dilakukan, akan lebih akurat perinciannya. Untuk yang terakhir dari Karwian, pecinta kopi di Karawang semakin hari semakin bertambah. Apabila usaha ini dapat dijalankan, akan mendapat perkembangan usaha yang sangat baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan presentasi banyak sekali kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.